Aduh guys, kita mau ngapain nih hari ini? Jadi ngundang tamu nggak? Narasumber? Muter Bentar. terus begitu. Bentar deh. Hmm. Ini nih gua ada info nih. Bentar. Gua share ya. Ya. Wadidaw. Share Google. Instagram. Kemarin nih gue lupa nih gue ngeliat dia. Tapi ada mau di Ayunda. Iya. Namanya juga hidup. Ini nggak bisa tidur. Main buka IG. Duh. Apaan nih? Ada lomba podcast. Mau ikut nggak? Minimal 3 menit. Terus? Kita biasa 2 jam minimal. Jurinya kasihan. Kalau serius gini kayaknya bisa nih 3 menit doang. Karena nggak tahu apa-apa. Cepat. Iya, cepat. Ayo gas dah. Ajar. Gas terus. Ajar aja. Ya udah. Yang kita temanya apa nah? Yang go Kita global yang aja penting ya. temanya total hadiah 7,6 juta. Itu temanya. Oh iya. Total hadiah 7,6 juta cocok. Total ini kalau ada 700 orang ya, baik dikit kenanya. 70.000. Buat berlangganan Zoom ini aja sebulan nggak cukup tuh kayaknya. Oke. Kita ikutin Mulai ya. kita ya. Oke Jadi guys. Ya. Sip ya udah. Oke, berarti kalau Pertamina gue ganti kostum dulu bentar. Oke, kita mulai aja oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Canda Tawa bersama saya Aldi SIKOM. Anton Gue DP. SIKOM. Iya SIKOM. Lu udah sarjana? Bukan. Aldi sedang ikut kompetisi. Iya. Oke, tentunya di siaran yang tidak mengundang viewer dan subscriber, namun bisa mengundang tawa kami sendiri. Membahas tema secara singkat, cepat, padat, dan yang pasti belum tentu bermanfaat. Apalagi kalau bukan di Denyala. Silau. Aman deh. Oke, sebelum kita mulai, gimana kabarnya Bung Anton, Bung DP, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Tetap pusing. Sehat. Guys, hamba rasanya ya tentunya jika obrolan siaran kali ini, karena kan kita kalau udah nyala pasti mengundang narasumber ya kan. Tapi ya justru karena itu hamba rasanya jika obrolan kita pada siaran kali ini tanpa bintang tamu atau narasumber. Namun karena spesial dan nyala ikut kompetisi, kami tiadakan narasumber. Oke. Jadi tadi intinya tuh lomba apa sih? Lomba Pertamina buat lomba apa dalam rangka HUT kemerdekaan kayaknya sih. Podcast dia ngadain podcast. Kalau kita mah sehari-hari dong nih, bukan lomba. Harusnya jadi bintang tamu. Kitanya? Iyalah. Di sono. Di sono. Gak masuk. Oke, sebelumnya semuanya saya secara pribadi ya nanti masing-masing mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini gak ada yang mau ngucapin lagi? Udah kan diwakili. Lu aja udah. Ya berarti katanya saya mewakili dong tadi harus. Salah nih. Ya udahlah. Udah, intinya kan kita sudah merayakan HUT RI yang ke-76 nih. Nah, berarti kalau kita nih kalau misalkan ditanya, apa sih arti merdeka dan tema Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh itu buat masing-masing apaan sih? Coba mungkin dari Bung Anton atau Bung Depe. Mesti banget nih ngebahas beginian.
podcast yang udah begitu. Ntar apalagi lawan-lawan pasti teknis banget, serius. Ya udah merdeka, bebas udah. Yang penting tanggung jawab udah itu aja lah gue sih. Kalau buat Bang DP apa nih? Kira-kira arti merdeka? Merdeka itu apa ya? Kita bisa lebih bebas lah berpendapat, lebih bebas berekspresi. Gue sih gitu aja sih. Jadi mau senyum boleh, mau sedih boleh. Boleh. Mau diem boleh, bebas. Oke, Tapi nih, punya tetap apa? Nih, kalau yang gue baca arti merdeka nih, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, bisa kita capai dengan bahu-membahu, saling bergandengan tangan dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi. Tangguh melalui berbagai ujian dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Itu kata Pak Presiden, bukan kata saya. Ada kata-kata pandeminya. Iya, lihat aja di IG-nya. Lihat aja di IG-nya. Ya, IG Kata Pak siapa? Presiden. IG siapa? Kata Pak Presiden. Pak Presiden. Oh iya. itu keuntungannya host nyontek. Kalau kita mikir apa ya? Nah, makanya nih sebenarnya ada hoax nih. Kemarin ingat nggak ada mural yang katanya mirip 404 not found. Iya, dengar, tahu. Hoax itu. Ini buktinya dia balas IG. Ada. Apa? Posting feed IG ada, berarti ada, bukan not found. Oh iya benar. Salah ya. Katanya mirip. Tapi 404 emang not found ya? Ya kalau 022 Bandung. Kalau 4848 Travel dong. Mobil Holden. ke Bandung. Mobil Holden. Zaman dulu, men. Hanya mau ke Pertamina, gimana sih? Oh iya, lupa. Oke, kita masuk ke tema acara pada kesempatan kali ini. Kita milih yang mana tadi? Pertamina Go Global ya? Go Global. Oke, nah Go Global itu apaan sih Om Anton? Go Global. Kalau ada yang di benak gue sih pastinya Pertamina itu udah merambah ke dunia internasional dan udah diakui. Kalau menurut gue seperti itu. Jadi bukan hanya berkibar di dalam negeri saja, tapi sudah di luar-luar. Itu deh. Tapi harusnya sih memang bisa bersaing ya nggak sih? Ya jangankan Pertamina yang global ya. Tempe aja udah go global loh sekarang. Nah makanya. Masa iya kalah sama tempe. Menurut lo, Pe? Go Global, Pe? Go global. Ya intinya sih yang bersama ya sama lu Ton ya. Maksudnya Pertamina kan ya salah satu BUMN terbesar di Indonesia ya. Hanya di Indonesia sudah terbesar lah hitungannya. Seharusnya udah saatnya dikenal dunia. Dikenal dunia dengan bisnis di negara-negara lain lah itu. Ya terutama yang gue tahu kan Pertamina itu udah ada ya yang internasionalnya ya. Maksudnya di beberapa negara lah, mungkin tepatnya gue kurang tahu, yang kayak di Singapura itu udah ada, terus di Algeria gitu. Aljazair, nah, itu udah ada ya, mungkin ya kayak kemarin mantan direktur operasi kita Pak Made, almarhum Pak Made di Jepang gitu. Ya itu ya Pertamina memang harusnya sudah saatnya mendunia. Amin. Tapi kalau lihat dari umurnya Pertamina memang udah harus lah. Sudah harus. Iya, dia kan 10 Desember 57 tuh. Berarti sekitar 63 tahun lah ya. Mau 64. Ya harusnya udah harus mendunia dari umur kemarin gitu. Tapi menurut yang gue baca di buku Encep Gorbacep, hingga saat ini itu Pertamina telah memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 13 negara. Tadi yang disebutin apa? Algeria sama Aljazair bukannya sama ya? Ya kalau intinya ada di Aljazair, di Malaysia, di Irak, Kanada, Prancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela, men. Yes.
Banyak Tapi itu juga. ini ya, itu lapangan migas berarti ya? Berarti maksudnya Iya. kan itu pengeboran gitu berarti kan? Ya, lapangan migasnya. Ya. Setahu gue produk-produk kayak yang kayak pelumas itu juga ada di luar negeri Ada. juga loh. Iya, iya. Emang ada di mana aja? Australia itu ada. Australia banyak. Terus kalau benua Asia pastilah. Pasti kena lah ya kalau Asia Pasti. ya. Namanya sama kali, enduro juga kali ya? Nah itu gue nggak tahu tuh. Nah Sama itu lah, dia. sama. Maksud gue gini loh. Sampai kita aja ya kita kan nih kerjanya di Pertamina Group ya. Apakah di sana mereknya tetap enduro gitu kan, atau apa yang lain kan kita juga nggak tahu. Kemasannya apa sama apa enggak? Lu pernah lihat sih? Apakah setelah podcast ini nanti kalau kita juara terus diterbangin ke Aljazair gitu buat lihat produk di sana, bisa jadi kan? Bisa. Jangan milih Aljazairnya aja. Gabon mau ke Gabon. Lu kagak boleh milih gitu. Ya, siapa tahu ya kan. Tunggu. Ini hadiahnya cuma 7,6 juta dibagi Tuh, total hadiah. Uang sakunya nanti kurang. Iya, kan airnya bisa pakai Zoom. Ya. Oh iya. Alasannya PPKM. Canggih. Alasannya PPKM. Soalnya kalau ke bandar, soalnya alasannya kalau pakai tiket pesawat belum bayar PCR-nya banyak ya. Enggak, kalau gue sih bayanginnya untuk Pertamina untuk go internasional, go global gitu ya. Ini sih kayak punya negara tetangga sebelah nih. Oh, yang dua gitu. Iya. Iya, yang hijau, si hijau. Itu gue bayangin itu kayak dia udah ada di Formula One gitu, nempel, plek. Nah, itu dia itu. Kan dengan brand yang nempel di F1 atau di GP, di mana kelas F1 dan kelas GP itu udah sangat mendunia kan. Pasti seluruh negara nonton itu F1, ya MotoGP. Dulu pernah kita dengan ada di situ kayaknya itu akan branding. Dulu gue lupa deh tahun berapa itu kan pernah ada di lobinya kantor Pertamina mobil F1. F1 apa itu berapa? A3 ya? A3 baterai. A2 juga. Kertas. 2 rim lagi. E1. Kalau nggak salah itu masih E1, belum sampai F1 ya. Setahu gue ya, gue nggak tahu. Gue kan ngikutin F1 juga nggak ngikut amat gitu. Maksud gue bayanginnya ya misalnya kayak logo Pertamina ada di brandnya Ferrari gitu, jadi juara. Ada ya? Ada. Yang main Rio Haryanto kan dulu pernah itu jadi yang ininya F1. Apa ya? Fans. Dia driver keberapa gitu atau yang bagian gua. Oh iya. Ada. Pernah dengar. Tapi gini ya, balik ke yang tadi nih. Lu tuh udah tahu belum? Kan biasanya kan kalau identik Pertamina itu kan ya kalau di luar mungkin cuma di bagian pengeboran, kilang tadi gitu kan. Nah, aku baca nih ternyata itu tuh nggak cuma di situ doang. Jadi ada di hulu tuh yang tadi lu bilang tuh sekarang namanya yang PT Pertamina International EP. Nah, PIEP. Tuh, ya dia itu kontribusi sebanyak 49,9 juta barel. Terus ekspornya juga PMD, Pertamina International Marketing and Distribution. PMD kan di bagian CNT bukan? Iya. Nah, CNT juga tuh. Cocok dong. Pindah sono. Kembali. Tapi itu kan kalau PMD kan ekspor ya. Nggak pindah. Aftur, MFO. Terus minyak bakar lah itu. Ini udah yang kapal. Yang kapal apa yang kapal? Pertamina International Shipping. Iya.
Ya pokoknya kalau kapal mah pasti dari dulu. Kita kan dulu kan ada PTK, ada di Indonesia ada perkapalan gitu. Kayak dulu gue waktu itu pernah di Bontang ngalirin MFO. Dia mau nganterin produk LNG ke Jepang. Maksudnya emang kalau kapal mah udah pasti dia jalan-jalan keluar. Oh, udah ada. Yeah. Dan tahun 2021 nih Pertamina ternyata masuk di Fortune 500. Fortune Global 500. Skalanya 500 masih. Gitu. Peringkatnya 287 tuh. Dari 500. Dari 500. Canggih dong. Canggih, ya kan? Nggak bisa malah Coca-Cola aja 370. Tesla 392. Danone 454. Keren dong. Jadi nggak bisa di head to head gitu. Misalkan kalau sama-sama oil company kan bisa kan? Ada, kalau nggak head to head sama BP 18. Exxon Mobil 23. Chevron 75. Petronas masih di atas kita sih, 277. Dikit. Tapi dulu kalau gue lihat nih peringkat di 2018 175 tuh Pertamina tuh. Iya, 175, terus 2019 198. Tapi keren lah ya. Semoga kedepannya Pertamina bisa lebih mendunia ya kan, kayak lagunya kan. Yoi. Pertamina juga prestasi lah di luar, maksudnya ini seperti yang ini gue baca juga nih, pandemi COVID ada peresmian tanker raksasa VLCC Pertamina Pride dan Pertamina Prime. Baru tuh ya? Iya, ini sih gue di tengah pandemi, mungkin belum lama ini ya. Oh, tapi ya gokil dong dia bisa mencetak prestasi di kala pandemi kan. Iya, makanya itu dia itu aja udah ya hebat banget lah di tengah pandemi yang kita juga yang ngerasain semuanya ternyata masih bisa berprestasi gitu. Badai hujan kulalui. Kalau gue kan ya merdeka. Yang tadi kan gue baru bacain merdekanya menurut Pak Presiden. Intinya kalau merdeka menurut gue pribadi sih ya besok mau makan apa ya udah nggak bingung. Dan duit di dompet atau di ATM isinya ya bukan lagi para pejuang, tapi udah 2 bapak proklamator, ya nggak? Iya. Itu namanya merdeka, coy. Kalau masih para pejuang, berjuang dulu. Walaupun sementara nanti dipending dulu. Iya. Yuhu. Ya kali, tokennya lupa naro kan bisa. Oke, guys, tapi intinya dari kesimpulan dari gini. Apaan? Kalau gue kok ngelihat Pertamina go globalnya masih kurang. Dalam arti gini, ini sepengetahuan gue. Kok gue kayaknya nggak pernah ngeliat foto atau gambar SPBU Pertamina di luar negeri dah ya. Lu pernah nggak? Emang lu pernah ke luar negeri? Kan ngeliat, gue bilang. Dari YouTube bisa. Dari Netflix? Google bisa. Dari Netflix? Kenapa itu? Iya, tapi sebenarnya makanya maksud gue parameter sekarang gini deh, menurut lo ya, ini jujur-jujuran aja ya. Kalau gue kan nih, kalau misalkan gue nanya sama orang, sama anak gue apa segala macam, lo tahu Pertamina nggak? Tahu apa? Tempat ngisi bensin. Itu yang gampang ya. Dan sesimpel ya. Ya kan? Ya. Tempat ngisi bensin. Setuju. SPBU, pom bensin dan segala macam. Iya. Terus selain Pertamina ada apa? Ada Shell, ada BP, ada. Kayak gitu tuh. Ya. Nah, lu pernah nggak ngeliat digambar di foto apapun lah gitu? Pertamina tuh udah bangun di luar negeri. Belum sih. Itu dia maksud gue. Apakah kayak kayaknya masih kurang gitu maksud gue. Oh iya. Masih kurang nih go globalnya nih. Gitu. Mau F1 kayak nggak masalah. Mau kan gini ya, maksud gue gini. Kalau lu udah naro
pom bensin di luar negeri. Banyak yang make. Berarti udah diakuin betul itu. Ya, simple. Iya. Pemikiran simpelnya begitu. Gue browsing nih barusan nih. Ternyata tuh dari tahun 2000 artikel 2000 berapa nih ya? 2010 malah. Artikel 2010 tuh Pertamina mau bangun SPBU di Australia dan Malaysia. Mau. Iya, itu artikel tahun 2010. Tapi mungkin ya mungkin udah ada gitu kan. Terus ada lagi artikel lagi nih tahun 2015. Pertamina ekspansi bisnis SPBU ke Myanmar, Kamboja dan Laos. Oke. Nah, lu pernah nggak ngelihat company profile-nya Pertamina ngesutnya di sono gitu? Ntar gue mintain temen gue yang di Pertamina, kali ada. Atau gue yang salah kan? Siapa tahu emang udah berdiri tuh. Kitanya aja yang kupar. Kita aja nggak tahu gitu kan. Kalau emang ternyata udah ada, ya bagus, gitu kan. Tapi kalau ternyata belum ada, kurang. Ayo buat. Masih kurang. Ya makanya ayo buat, bener gak sih? Iya. Ayo semangat Pertamina. Supaya nanti kalau ditanya ada pom bensinnya, apalagi misalkan di Netflix kan banyak tuh film-film action atau misalkan ada Fast Furious gitu. Dom Toretto ngisinya di Pertamina gitu kan keren. Iya. Iya kan? Udah pakai Joe Taslim kan? Iya, tuh ada Joe Taslim lah. Cocok. Pasti kan ada yang salah dulu. Joe Taslim yang isiin. Jangan dong, nggak jadi operator. Joe Taslim di depan. Kalau di luar kan sendiri. Oh, yang Joe Taslim yang pakai pengeras suara. Ada gitu kan, suka dari kantor tuh. Tadi omelin, men. Kamu siapa? Joe Taslim. Gak bakal ngelihat juga enggak. Gue pengen tahu kalau dari lu, ya apa udah cukup menurut lu? Itu udah termasuk global atau belum? Gitu. Kalau gue belum. Kalau gue, ya jelas belum sih. Ya kalau enggak, katanya kan rencana Pertamina mau bikin tower, tahu nggak sih? Pernah dengar nggak? Tower. Di situ, di Tugu, di Kuningan. Iya, tower kan belum jadi. Ya sementara kalau kita ke yang hijau kan orang pada foto. Oh iya. Keren nggak? Iya. Ada ininya kalau main Get Rich tuh apa namanya? Orang dibuatin film tuh entrapment. Apa di film itu? Film tahun 2020 tentang 2020. 2000 sorry. Tahun 2000. Tahun 2000 tentang Y2K. Si itu kan yang main si siapa? Sean Connery sama Catherine Zeta-Jones. Itu main. Itu di Menara Kembar. Itu, Menara Kembar. Nah, itu maksud gue minimal kan global kan dibuat film. Ikonik ya, jadi punya ikonik. Ya. Ya minimal kalau nggak dibuat film kan bisa buat sewa nikahan gitu kan, lumayan. Gue gitu misalkan gue mau nikah di mana? Di tower, ikonik coy. Kan yang penting ikonik. Ya kalau di Prancis ada Eiffel boleh lah. Berarti lo nunggu jadi tower baru. Lama ya. Lama. Halo, Pe. Ada kurangnya nggak, Pe, kira-kira, Pe? Karena kalau misalkan kita nyebutin lebih-lebihnya udah pastilah. By data udah pasti gitu kan. Iya kalau hampir sama sih, maksudnya kalau dari gue ya hampir sama kayak lo, maksudnya kayak kita melihat brand lain di sinilah gitu. Gitu kan. Oh berarti si hijau udah keren nih, udah sampai sini. Oh si kuning udah sampai sini gitu. Nah berharap di luar itu, Pertamina udah di sini gitu. Kayak begitu ya, minimal itu benar juga kayak SPBU ada di mana-mana gitu. Maksud ada lah di beberapa negara. Ya, karena itu kalau menurut gue itu hal yang paling terlihat sih ya. Paling terlihat. Iya.
Kalau bisnis misalnya Pertamina melantai di bursa, ya mungkin hanya orang-orang bisnismen yang tahu, sedangkan masyarakat umumnya awam itu kurang paham gitu. Oh, Pertamina udah mendunia nih karena udah melantai. Nggak mungkin kalau nggak baca berita kan. Gitu. Iya. Berarti itu maksudnya branding ya? Branding. Branding yang sangat terlihat itu adalah di SPBU kalau menurut gue ya. Iya, karena kan yang make ini langsung end usernya langsung banyak orang gitu loh. Sekarang kalau kilang yang ya udah memang ada gitu kan. Ya, kilang ada. Dalam arti nggak langsung ke banyak orang make, tapi kontribusinya kan pasti ada ke lingkungan sekitar dan lain-lain pasti ada. Ya, untuk sebelum kita mengakhiri siaran kita di Denyala kali ini, terakhir nih, harapan untuk Indonesia dan untuk Pertamina apa? Silakan dari Bung Anton. Pandemi selesai udah. Kalau harapan deh. Untuk Indonesia, untuk Pertaminanya? Yang tadi ada company profile-nya gambar SPBU. Atau tadi tuh SPBU-nya dibuat film. Cakep. Oke, Bung Depe lagi nyari materi. Ya, kalau harapan gue untuk Indonesia lah ya, Indonesia pada kita bangkit lagi. Pandemi berakhir dan kita bisa bangkit lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Siap. Untuk Pertaminanya, tetap menjalankan rencana Go Global dan proses holding and subholding berjalan lancar. Titipan ya? Enggak juga. Barusan di SMS sampai di WhatsApp. Oke, kalau gue sih harapan untuk Indonesia ya sama lah, segera selesai dari pandemi ini, karena gue sudah sangat rindu sekali manggung, pengen nyanyi, ya Allah. Ya, bohong. Pasti bohong. Pasti rindu jadi panitia. Dan satu lagi harapan untuk Pertamina, ya semoga Pertamina makin jaya di darat, di laut, dan di udara. Lebih-lebih dari Go Internasional nggak tuh? Ya, mungkin cukup sekian dari kami, siaran Denyala. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum kita akhiri, ada satu pesan buat semua pendengar siaran Denyala. Jangan pernah menganggap diri Anda tidak punya bakat. Karena kita terlahir ke dunia ini pun dengan bakat otodidak, tidak ada yang mengajarkan. Saya Aldi SIKOM sedang ikut kompetisi. Anton. BDP. Denyala pamit undur diri. Ciao.